Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial CFA ataupun Confirmatory Factor Analysis First Order dengan Amos Full. Langsung saja. Nah, ini merupakan data yang saya miliki. Kita save as dalam format Excel 2003, kemudian save. Kemudian ini saya sudah buka Amosnya. Kita atur kertas dulu biar lebih lebar, landscape legal, play. Kemudian bisa kita input data terlebih dahulu, select data file. Ini dia. Open. Oke. Nah, coba kita lihat. Nah, ada 9 indikator, teman-teman. Nah, CFA second first order ini artinya cuma ada variabel dan langsung ke indikator. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, oke. Kemudian kita masukkan indikatornya. Kemudian ini kita beri nama KP adalah kualitas pelayanan. Nah, ini dia kualitas pelayanan. Kemudian kita pilih ini ya biar lebih bagus. Kita beri nama untuk errornya. Nah, kita klik ini terlalu jauh. Kita dekatkan. Kemudian ini kita renggangkan, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita klik title, klik sekali. Di sini kita masukkan goodness of fit, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ketik seperti ini. Kemudian pilih ini. Kita pilih center yang di atas supaya bisa kita tarik-tarik sesuka hati kita mau kita tempatkan di mana. Oke, teman-teman. Nah, jadi sudah seperti ini. Ini merupakan CFA first order di mana variabelnya adalah kualitas pelayanan dan langsung ke indikatornya KP1 sampai KP9. Ada 9 indikator. Selanjutnya kita save. Saya beri nama CFA first order. Kemudian save. Kemudian kita pilih output yang kita inginkan, standardized, modification, dan normalitas. Kemudian kita running. Ini dia, teman-teman. Nah, kemudian kita cek output. Outputnya bisa langsung di sini ataupun di text output. Nah, yang pertama kita lihat normalitas. Nah, angka ini sudah di bawah 2,58, artinya sudah normal, teman-teman. Kemudian kita cek validitasnya di standar weight. Nah, angka ini harus di atas 0,5. Ini sudah di atas 0,5 semua. Apabila ada yang di bawah 0,5 tinggal dihapus. Selanjutnya kita lakukan uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas angka ini kita perlukan. Kita copy. Kemudian kita pastekan. Sebentar, ini terlalu lebar. Oke, teman-teman.
Nah, ini merupakan angka loading factor. Ini kita copy. Saya pindah ke SLF, ini adalah standardized loading factor. Kalau teman-teman ingin copy indikator, silahkan di copy indikatornya. Kemudian variabelnya adalah kualitas pelayanan. Ini ya teman-teman. Kemudian nilai loading factor kita kuadratkan. Pangkat 2, enter. Kemudian kita harus cari nilai error. Nilai error adalah 1 dikurang loading factor kuadrat sama dengan 1 dikurang loading factor kuadrat. Kemudian ini harus kita jumlahkan. Jumlahkan, enter. Ini juga. Nah, kemudian nilai loading factor ini, jumlahnya ini harus kita kuadratkan. Pangkat 2. Oke. Nah, angka yang kita perlukan untuk menghitung reliabilitas, angka yang saya hitamkan teman-teman. Yang pertama kita cari nilai CR-nya terlebih dahulu. Sama dengan rumusnya, ini dalam kurung, sigma loading factor dikuadratkan. Sigma jumlah loading factor dikuadratkan, ini dia. Dibagi dengan angka yang sama. Kita buka kurung dulu. Kemudian ditambah sigma error, jumlah error, ini dia. Nah, ini merupakan nilai CR-nya. Untuk nilai AV-nya sama dengan sigma loading factor kuadrat. Loading factor kuadrat, ini sigmanya, dibagi dengan angka yang sama, ditambah sigma error. Oke, ini dia teman-teman. Nah, nilai CR harus di atas 0,70. Ini 0,94, sudah aman. Nilai AV-nya harus di atas 0,50. Ini 0,66. Artinya reliabilitas juga sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ataupun kita akan mengecek goodness of fit teman-teman. Nah, goodness of fit standarnya ini dia teman-teman. Nah, misalnya yang pertama chi-square 0 fit sempurna, semakin besar semakin tidak fit. Tidak ada standar yang pasti. Tapi kalau probability lebih besar lebih besar alpha yang sering dipakai 5%, 1%, dan 10%. Kalau 5% berarti nilai probability-nya lebih besar 0,05. Kalau 1% harus lebih besar 0,001. Kalau 10% harus lebih besar 0,1. Adapun seperti yang RMSEA ini harus di bawah 0,05 baru dikatakan fit sempurna. Kalau di atas 0,10 tidak fit, artinya seminimal mungkin nilai RMSEA-nya harus di bawah 0,10. Coba kita cek. Nah, 0,2 ya, sangat besar. Artinya harus dilakukan modifikasi, teman-teman. Kita cek di sini, modification. Kalau teman-teman ingin fit model yang sempurna, yang banyak, ini dia. Ini full fit modelnya, teman-teman. Kita lakukan modification. Ini dia teman-teman. Nah, ini kita hiraukan dulu. Kita lihat yang korelasinya saja dulu. Angka yang paling besar adalah 31 ini. E7 ke E8 teman-teman. Kita kembali ke sini. E7 ke E8. Ini dia. Kemudian ini dia 29, E4 ke E8, E4 ke E8. Kemudian sesudah 29, 19, E3 ke E4, E3 ke E4. Kemudian E2 ke E7. Kemudian ini dia E5 ke E6,
E5 ke E6. Kemudian mana lagi? Ini dia 12. Ini dulu E1 ke E3. E1 ke E3. Kemudian E2 ke E3. Kemudian yang 11 E1 ke E9. Sudah itu yang 10 E8 ke E9. Nah, coba di sini dulu teman-teman ya. Kita klik ini untuk lebih bagus. Nah, kalau teman-teman ingin lebih kelihatan, pilih ini dan pilih ini, kemudian ditarik. Nah, teman-teman, jadi lebih kelihatan teman-teman. Kemudian kita save. Kalau teman-teman tinggal save as, kalau saya save saja. Kemudian kita running. Nah, kita lihat RMSEA-nya. Kita patokan dulu ke RMSEA-nya 0,1. Masih di bawah, masih di atas 0,10 teman-teman ya. Artinya harus dilakukan modifikasi kembali. Kita cek lagi modification. Nah, ada 5 saran terakhir. E4 ke E5. Kita kembali ke sini. E4 ke E5. E1 ke E6. E1 ke E6. E1 ke E2. E1 ke E2. Kemudian kita save kembali, kita running. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya nilai RMSEA-nya 0,07. 0,07 sudah di bawah 0,10, artinya sudah fit walaupun tidak fit sempurna. Kemudian probability-nya 0,02. Probability kalau kita pakai 5% masih di bawah 0,05. Tetapi kalau kita menggunakan yang 10%, ini sudah di atas 0,001 teman-teman ya. Karena kalau 10% sama dengan 10 bagi 100. Sebentar, sama dengan 10 bagi 100. Ini dia 0,1. Kalau kita pakai taraf signifikan, berarti kita pakai taraf signifikan yang 1% teman-teman. Sama dengan 1 bagi 100. Nah, kalau kita pakai taraf signifikan yang 1%, nilai probability-nya harus di atas 0,01. Kalau sedangkan hasilnya 0,02. Nah, berarti sudah di atas 0,01 teman-teman ya. Artinya sudah fit pada taraf signifikan 1%. Kalau 5% sama dengan 5 dibagi 100. Harus di atas 0,05. Nah, jadi kita pakai yang 1%. Begitu juga dengan yang lainnya teman-teman. Seperti GFA ini 0,964. Ini dia. Lebih besar 0,90 feet. Nah, begitu juga dengan yang lainnya teman-teman. Nah, coba kita cek apakah masih ada saran modifikasi. Oh, tidak ada lagi teman-teman. Artinya inilah model terakhir kita, model CFA first order yang terakhir teman-teman. Nah, seperti inilah tutorial CFA first order dengan AMOS full.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.